Dalam kehidupan ini nggak mungkin selalu berada bersama orang-orang yang sangat dikenal oleh anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak itu bertemu dengan tidak sengaja dengan orang yang mungkin banyak bertanya gitu ya, nanyanya siapa mama kamu, padahal kita nggak kenal siapa dia. Sebaiknya kita bilang mohon maaf, saya harus pergi, selesai. Tapi kita tetap bersikap sopan gitu. Kita perlu ingatkan pada anak-anak, ada yang nggak boleh dilakukan oleh orang yang kita nggak kenal kepada kita, termasuk orang yang kita kenal juga. Oke. Misalnya pada tubuh kita ya, nggak boleh sentuh bagian-bagian yang ditutupi oleh baju, misalnya gitu. Hormat dan sopan pada semua orang itu adalah sebuah keharusan. Namun waspada kepada orang yang belum dikenal, tentu saja itu juga sebuah bekal yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini masih bersama dengan kami dalam seri Membangun Hubungan Positif, dan topik kita kali ini adalah membangun hubungan positif anak dengan orang asing. Siapa orang asing yang dimaksudkan di sini? Kalau di episode-episode sebelumnya sangat detail dikatakan bisa jadi keluarga besar, tokoh agama, ataupun dengan orang-orang yang ada di berdekatan dengan anak-anak kita, termasuk kita sebagai orang tua, kali ini dengan orang asing. Dan bagaimana caranya membangun hubungan dengan orang asing? Bagi anak-anak, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Puji Tuhan ya, masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Amin. Nah, masih hubungan positif. Kali ini orang asing. Ini lebih luas lagi Bu Helena. Bukan berarti orang bule ya? Oh iya betul, bukan orang bule maksudnya. Tapi orang asing artinya orang yang tidak kenal. Orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak ada hubungan keluarga, dan orang yang mungkin masih baru ya dari kehidupan kita gitu, ada di kehidupan kita. Wah, dan kenapa sih perlu banget belajar ini lagi? Saya nggak bosan-bosan loh nanya, kenapa penting belajar ini? Emang harus, karena jangan sampai nanti kita sia-sia ya membicarakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya ya Pak ya. Iya, tapi yang pasti gini, kita kan dalam kehidupan ini nggak mungkin selalu berada bersama orang-orang yang sangat dikenal oleh anak-anak kita, ya kan? Bisa jadi kita pindah ke satu tempat di mana tetangganya baru nih, gitu kan? Atau mungkin kita lagi ke mall, which is ini orang-orang nggak ada kita kenal nih, gitu kan? Bisa jadi semuanya sih Bu Helena kita nggak kenal. Orang asing semua nih. Nah kayak gitu. Dan pada saat yang sama kita perlu untuk mengajarkan pada anak-anak bahwa dunia ini adalah tempat yang tempat yang aman, ya kan? Tapi pada saat yang sama kita nggak bisa tutup mata bahwa di sini juga banyak orang-orang yang memberikan rasa takut dan juga berpotensi bahaya pada anak kita, seperti penculik, pedofil gitu kan, dan juga ya mereka-mereka yang punya pengaruh tidak baik, bisa berbahaya buat anak kita gitu ya. Nah jadi saya pikir kita harus sepakat nih bahwa anak-anak ini perlu untuk diberdayakan. Artinya bukan sekedar dijaga, jangan ketemu siapa-siapa, ya kan? Selalu ada dalam pelukan kita, kan nggak bisa begitu. Anak-anak juga harus kita izinkan untuk bisa bergaul dengan yang lain, bisa hidup tanpa kita juga sekali waktu. Misalnya kayak sekolah, masa kita duduk di sebelahnya? Nggak mungkin sih Bu Helena. Makanya. Terus misalnya kursus atau apa, masa kita harus di sebelahnya terus gitu kan? Jadi mungkin ketemu dengan guru baru yang which is itu orang asing juga, gitu kan? Nah, jadi kita perlu menyiapkan anak-anak untuk tetap berpikiran positif tentang dunia. Pada saat yang sama, kita juga perlu untuk realistis mengajarkan pada mereka untuk menghadapi atau bersikap dengan benar ketika dia menghadapi situasi yang berpotensi bahaya. Contohnya dia hilang,
kita lagi di mall nih, hilang nih misalnya. Aduh, di mana ya? Kayak seperti yang dialami oleh anak saya gitu ya. Nah, kalau kita sudah persiapkan anak kita dengan baik tentang apa namanya, tentang resiko-resiko kalau kita berjalan di tempat yang ramai gitu ya, kita harus siapkan anak-anak kita dengan persiapan-persiapan yang cukup sebelum pergi. Betul. Dan mungkin hari-hari sebelum pergi gitu. Misalnya gini, kalau di sekolah yang bagus tuh, di TK yang bagus, mestinya guru-guru akan mengajar itu. Kamu harus bisa menyebut nama kamu dengan jelas. Menyebut nama papa kamu dengan jelas. Nama papa, nama mama juga dengan jelas. Jadi nama mama kamu siapa? Mama. Terus Papa nama siapa? Papa. Orangnya bingung. Terus udah deh gini deh, papa kamu manggil mama kamu apa? Jelek, aduh gitu. Karena mungkin suka bercanda ya, jadi kan kacau balau seperti itu. Jadi perlu diajarkan, nama mama kamu siapa? Oh misalnya Ani Marintan misalnya gitu. Nama papa kamu siapa? Oh namanya Boyke siapa gitu misalnya. Jadi perlu dilatih anak-anak itu menyebutkan identitas dirinya dan tahu alamatnya di mana. Untuk anak usia 3-5 tahun bisa kok. Rumah saya di sini gitu ya. Dan bahkan kalau udah usia anak-anak yang 3-5 tahun, ya ada beberapa di antara mereka yang bisa menyebutkan nomor telepon gitu, menyebutkan nomor telepon 0813, mungkin dibuat seperti nyanyian aja gitu, 0813 gitu misalnya gitu kan. Dibuat nyanyian di sini, anak-anak tuh hafal. Jadi kita tanya nomor telepon mama kamu berapa, dia bisa sebut. Pada saat kita mungkin tersesat anak kita, ya kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang kita pegang gini karena desakan banyak orang, akhirnya terlepas, anak kita mungkin akhirnya ke bawah arus. Betul. Kita nggak tahu loh. Hidup ini misteri. Walaupun kita jaga sedemikian rupa, bisa saja terjadi anak kita berpisah dengan kita tanpa kita kehendaki. Nah, pada saat seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Tentu saja itu akan dipengaruhi oleh bekal yang kita sudah buat jauh sebelumnya. Nah, saya jadi menarik nih. Ini mungkin juga akan kita diskusikan kembali ya Bu Helena. Dengan orang asing ini tuh artinya bisa, menurut saya ini juga akan menjadi satu hal yang gambling sendiri. Karena satu hal kita mengajarkan kepada anak-anak kita bersikap positif, tapi satu hal juga kita mengajarkan anak-anak bersikap hati-hati. Nah, bukan negatif ya? Iya, bersikap hati-hati, bukan negatif, tapi bersikap waspada. Karena ya kita tahu lah, banyak sekali mungkin orang-orang kita nggak kenal kan, orang asing kita nggak kenal maksud mereka, niat mereka apa. Bisa jadi ini membuat anak-anak kita jadi berpikiran membingungkan mungkin buat mereka, atau mungkin ada cara khusus yang akan diajarkan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Itu gimana Bu Helen? Iya, kita bisa sampaikan pada mereka bahwa di dunia ini kita tidak bisa mengharapkan yang sempurna ya. Walaupun semua orang itu sebetulnya bisa berbuat baik, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang bisa salah berpikir dan salah bersikap. Nah, contohnya adalah penculik. Boleh sampaikan pada anak-anak, ada yang namanya penculik. Dia bisa mengambil anak orang lain untuk mungkin dia jual kepada orang lain, atau mungkin dia mau pekerjakan di tempat dia bekerja dan seterusnya. Nah, kamu mau nggak kalau kamu diambil orang lain? Nggak mau. Nah, kalau begitu kita perlu waspada ya. Nah, jadi kita perlu jelaskan juga bahwa tidak semuanya begitu, tapi di antara sekian banyak orang mungkin ada 1 atau 2 atau 3 yang yang kita perlu hindari gitu. Dan kita harus sikapi dengan benar. Nah, misalnya kita boleh ajarkan sama mereka harus sopan pada semua orang. Harus sopan pada semua orang. Tapi kita tidak perlu banyak menjawab. Gitu kan. Jadi kalau misalnya gini, hai, nama kamu kamu mau nggak dikasih permen? Terus kita harus bilang bahwa kita nggak boleh menerima barang dari orang yang kita nggak kenal. Tapi kita bisa sampaikan dengan sopan ya nak ya. Misalnya gini, oh terima kasih. Setelah itu kamu langsung pergi. Saya harus ke mama. Pergi, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu bertemu dengan tidak sengaja dengan orang yang mungkin banyak bertanya gitu ya, nanyanya siapa mama kamu, padahal kita nggak kenal siapa dia. Sebaiknya kita bilang mohon maaf, saya harus pergi, selesai. Tapi kita tetap bersikap sopan gitu. Jangan seperti kejadian yang saya pernah alami di Singapura gitu ya. Karena saya kagum nih, anak-anak kok rame banget ya di sini. Saya sebagai guru juga penasaran, ini
gimana caranya anak-anak ini dibawa ke pesawat gitu ya dengan ukuran badan yang masih kecil-kecil gini gitu kan. Saya tanya gini, where do you come from, where do you want to go, gitu. Terus gurunya teriak, don't talk to stranger. Aduh, sedih banget sekarang. Saya sedih sekali. Terus langsung anaknya gitu, tadinya anaknya tuh mau jawab gitu ya. Iya. Terus langsung takut kayak gitu. Saya pikir itu tidak bijaksana sama sekali ya. Apalagi kita orang Timur, orang Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya. Waspada boleh, ramah harus kali ya. Nah, Ya ini kan? juga yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita, bersikap positif. Artinya mempunyai sikap yang ramah, namun tetap berwaspada juga. Dan ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita ya Bu Helena. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membangun hubungan positif antara anak dengan orang asing. Nah, Ibu Helena kembali lagi membangun hubungan dengan anak, hubungan positif anak dengan orang asing. Tadi kita sudah sempat bahas bahwa orang asing ini perlu kita waspada, tapi kita juga perlu ramah. Kalau saya pribadi agak sedikit membingungkan ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita juga menerimanya juga jadi bingung. Lantas apa saja kita sebagai orang tua yang harus kita ajarkan ke anak-anak? Supaya nggak bingung, sampaikan Betul. saja mereka bahwa kamu lihat kan binatang-binatang ini, ada kan yang ganas, tapi kan ada juga yang enggak kan gitu ya, seperti itu. Demikian juga dengan banyak orang. Ada orang yang baik, tapi ada juga satu dua yang mungkin salah berpikir. Nah, karena memang manusia tidak sempurna semuanya gitu. Jadi anak-anak itu perlu diberdayakan untuk berpikir bahwa itu satu hal yang di mana-mana juga begitu gitu ya. Jadi nggak usah ketakutan gitu ya. Yang penting kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu tersesat. Mungkin kamu ketinggalan bus sekolah gitu ya, atau mungkin kamu keliru jalan gitu ya. Jadi ya keliru jalan sama tersesat sama ya. Atau mungkin pas waktu di mall terdampar di mana nih gitu Hilang ya. dari mama papa, Hilang ya dari kan? radius ya. Apa yang harus dilakukan itu perlu kita persiapkan sejak kecil gitu, sering-sering diulangi. Tadi kan saya dibilang bahwa anak-anak perlu diajari tentang identitas diri dia siapa, Namanya dia. namanya dia, nama orang tuanya, nomor teleponnya, rumahnya di mana harus tahu. Kalau udah usia SD tuh harus udah hafal. Anak TK aja bisa kok. Betul. Rumah saya di Tojo berapa, nomor berapa misalnya gitu. Bila perlu nama RT-nya pun dia tahu gitu kan. Nah, lanjut apa lagi Bu Helena? Nah, yang kedua, kita perlu ingatkan pada anak-anak, ada yang nggak boleh dilakukan oleh orang yang kita nggak kenal kepada kita, termasuk orang yang kita kenal juga. Oke. Misalnya pada tubuh kita ya, nggak boleh sentuh bagian-bagian yang ditutupi oleh baju, misalnya gitu. Kalau ada orang asing atau mungkin orang kita kenal, karena kalau pelecehan seksual pada anak-anak seringkali justru terjadi dari orang yang dikenal. Misalnya omnya, tetangganya, kayak gitu-gitu. Nah, anak-anak perlu diberdayakan. Siapapun nggak boleh sentuh-sentuh tubuh kamu ya sayang ya. Jadi kalau dia sudah mulai sentuh nggak wajar ini, kamu harus bilang no, teriak. No, aku nggak suka. Misalnya kalau diraba-raba gitu ya, atau mungkin dipegang-pegang bokongnya gitu. No, habis itu langsung pergi nak. No, go, tell. Bilang tidak, pergi, tinggalkan, cepat-cepat pergi, dan ceritakan pada orang yang kamu anggap bisa dipercaya kalau nggak ada mama dan papa. Misalnya, cari orang yang berseragam. Ya kan, misalnya penjaga toko, Pak Polisi, Pak Satpam, atau ibu-ibu yang punya anak kecil, yang punya anak bayi itu dorong-dorong gitu, itu pasti orang baik gitu kan. Kemungkinan besar, penelitian seperti itu ya. Bisa juga mungkin ada yang nggak baik sih, tapi Karena mungkin maksudnya ibu-ibu juga merasakan karena punya anak juga kan. Dan ini gimana dia mau jahat orang dia punya bayi kan gitu kan. Nah, jadi gitu dikasih petunjuk seperti itu, dan itu sering-sering diucapkan sehingga anak-anak tahu apa yang harus dilakukan ketika benar-benar dia mengalami hal seperti itu gitu. Terus misalnya dokter, pokoknya yang berseragam lah ya, kasir dari toko gitu ya, itu nggak mungkin dia akan berbuat jahat karena dia sedang bekerja. Betul. Kan gitu kan. Nah, kemudian sudah tell, nah nanti pada saat menceritakan seperti itu, dia harus sampaikan dengan jujur apa yang sudah dilakukan tanpa rasa takut gitu. Nah, ini juga nih yang harus kita pelajari, gimana caranya supaya anak-anak kan juga menceritakan dengan rasa tidak takut. Berarti
dia Makanya pada saat melatih anak kita, kita juga mimik mukanya jangan kayak orang horor begitu dong. Nanti kamu jangan begitu. orang juga langsung nggak mau cerita ya Bu Helena. Nah, kadang-kadang orang suka keliru berpikir, harusnya orang nggak boleh jadi penculik. Tapi kadang-kadang orang suka keliru, nah. Ya dia salah berpikir. Nah, orang seperti itu kita harus bilang tidak. Ya, kalau kita mau ditarik, dia, no! Lalu kamu pergi, go. Dan setelah itu kasih tahu sama orang dewasa yang memang kita tahu bahwa dia bisa dipercaya. Seperti yang tadi Mami sudah jelaskan ya, yang berseragam, ibu-ibu yang bawa anak bayi. Nah, itu bisa dipercaya. Kamu sampaikan, nama kamu siapa, nomor telepon Mama berapa, dan saya tadi mengalami apa, kamu minta bantuan untuk ditelepon Mama, misalnya seperti itu. Nah, lanjut apalagi karena ini tipsnya menarik nih Bu Helena. No, go, tell. Ini bisa jadi masukan juga buat para pemirsa sekalian. 3 kata yang harus diajarkan, tanamkan kepada anak-anak. Iya, nah, lanjut Ibu Helena. Dia harus berani untuk bilang tidak. Jadi jangan kita udah nggak enak nih ya kok. Tapi diem aja ya. Diem aja, jangan. Terus kasih kue, no terima kasih. Kalau dipaksa, go langsung gitu. Harus berani pergi, harus berani. Karena kita nggak perlu untuk jadi jahat, jadi kasar gitu. Katakan tidak dan pergi. Jadi jangan mau dibujuk-bujuk gitu ya. Iya, betul. Dan jangan takut gitu. Jangan takut. Nah, ini rasa takut ini harus dikalahkan dengan dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan orang tua. Harus segera pergi gitu. Ya, nah yang lainnya juga memang kalau saya boleh sampaikan, orang asing itu kan nggak cuman orang yang betul-betul kita nggak kenal di luar sana, tapi juga tetangga baru barangkali. Bisa jadi teman dari orang tuanya, ya kan? Teman kantornya ya, datang berkunjung. Nah, kita perlu bersikap sopan. Kepada siapapun kita bersikap sopan, tapi tetap asertif gitu. Sopan, tapi artinya tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri gitu. Nah, jadi pada saat kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus bersikap sopan dan baik pada orang asing, khususnya orang asing yang tidak mengundang bahaya ya, tetangga misalnya, kita perlu memberikan contoh. Ya, jadi misalnya kepada tetangga kita berusahalah untuk memberikan perhatian, ya kan? Kalau dulu saya suka suruh anak saya bikin susu kedelai kan, saya suka bikin susu kedelai, lalu saya tuang-tuang ke botol-botol gitu, saya suruh anak saya anterin gitu, mau diminum, nggak diminum terserah, yang penting saya sudah buatkan. Atau saya bikin puding, ntar saya bagi-bagi tuh, saya suruh anak saya nganterin, Mami harus kami yang nganterin, iya nak, karena apa? Saya ingin menanamkan kepada anak-anak saya bahwa sebagai orang yang bertetangga itu perlu untuk saling memperhatikan. Jadi saya juga jadi suka ingat nih Bu Helena. Pantesan dulu orang tua saya kalau mereka lagi masak, apalagi tahun baruan nih misalnya, suka tuh kayak tukeran makanan ke tetangga gitu. Tapi harus anak ya. Dulu saya nggak mikir, kan papa mama bisa ya atur sendiri ya. Kenapa saya ternyata salah satu bentuk pelatihan ya Bu Helena pelatihan, dan itu beruntung lah Eva ya. Harus teruskan dong Eva. Iya dong. Ya, terus kita juga bisa menjadi tetangga yang baik buat tetangga baru kita, atau mungkin kita di tempat yang baru gitu, dengan cara menyapa, halo selamat pagi Pak gitu. Sometimes nggak dijawab kan. Betul. Ya kan. Nah, jangan langsung suudzon gitu, jangan langsung berprasangka buruk. Boleh jadi dia nggak dengar gitu. Iya, betul. Karena mungkin kalau sudah tua kan pendengaran kan menurun, ya kan. Jadi kita mungkin kurang kenceng gitu. Jadi kadang-kadang anak saya bilang, Mami suruh tegur, dia aja nggak mau nyaut. Kamu lihat dong, udah umur berapa itu? Ya kupingnya udah kurang mendengar. Mami aja suka penurunan nih, apalagi dia kan gitu. Oh gitu ya Mami, paling kan senyum lah. Halo, mungkin dia nggak dengar suara kita, tapi paling nggak lambaian tangan kita, senyuman kita bisa akan dilihat, ya? membuat bahagia tetangga kita gitu. Dan percayalah pada saya bahwa itu nggak sia-sia. Tetangga itu akan ingat bahwa kita ramah gitu. Nah, kalau kita ramah, dia akan mau berinteraksi lebih lanjut lagi dengan kita gitu. Saya pernah punya pengalaman, tetangga saya itu dapat paket kan, karena saya lagi keluar kota, dia yang terimain gitu. Padahal saya orang baru di situ, tapi karena mungkin saya suka nganter-nganter makanan gitu ya, mungkin dia ingat kali ya, jadi dia kasihan sama kita, paketnya ditampungin sama dia. Dan dia jagain ya, bisa juga jadi salah satunya tetangga bisa menjaga rumah kita, maksudnya melihat-lihat rumah kita ketika kita pergi. Nah, Ibu Helena ini sangat menarik, kita masih akan lanjutkan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Shop.
kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana membangun hubungan positif antara anak dengan orang asing. Bu Helena, tanpa berlama-lama lagi nih, saya jadi penasaran. Saya kan punya anak masih bayi pasti lah. penasaran terus. Iya, Eva. saya kerasa ibu baru nih Bu Helena. Dan saya yakin pasti pemirsa saat ini yang menyaksikan walaupun mereka sudah punya anak besar pun yang namanya ilmu pengetahuan tuh harus selalu belajar. Saya jadi kan ayat Alkitab selalu bilang ajarlah berulang-ulang kan. Betul sekali. Yang saya jadi penasaran kan saya ibu baru nih, punya anak masih kecil. Gimana caranya mengajarkan ke anak-anak kalau nanti anak saya tumbuh jadi balita, remaja, bahkan dewasa untuk punya hubungan positif dengan orang asing? Iya, jadi kan kalau anak-anak masih bayi ya belum bisa diajarin ya gimana ngajarinnya ya kan. Ya, dia cuma tahu makan kok, sama tidur, sama nangis. Sama pup dan pis ya. Nah, kalau udah usia 3 tahun, biasanya itu sudah mulai bisa diajarkan ya. Kayak batita berarti ya. Kalau umur 2 tahun sudah bisa ngomong, ya boleh juga sih, sudah bisa lancar gitu. Tapi usia 3 tahun tuh menurut saya tuh sangat mudah untuk mengajarkannya. Tapi memang anak usia 3 tahun ini masih fokusnya egosentris nih, dia masih fokus pada diri sendiri, sehingga kalau mengajarkan kepada anak-anak seperti ini, kita belum bisa role playing ya, artinya belum bisa bermain peran gitu. Jadi kita bisa suruh dia untuk menyebutkan saja dulu, mengajarkan dia tentang siapa namamu, kemudian siapa orang tuamu, kerja di mana, kemudian nomor telepon yang paling utama ya, nomor telepon mama atau papa, alamatnya di mana. Sudah itu dulu. Syukur-syukur kalau dia juga bisa ingat mungkin sekolahnya di mana, gurunya siapa, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi paling tidak intinya dulu dia, nama dia siapa, nama orang tua siapa, nomor telepon orang tua, alamatnya di mana, gitu itu kan. yang paling penting ya. Itu dia. Nah, nanti kalau udah usia di atas itu, usia SD gitu ya, nah itu sudah mulai bisa sudah bisa dilatih keterampilan untuk keselamatan dasar. Maksudnya gimana nih Bu Helena? Iya, jadi gimana ya kalau misalnya ada orang dewasa yang ingin menipu dia gitu ya, kita bisa ajarkan sama dia bahwa kita nggak boleh terima benda dari orang lain yang kita nggak kenal gitu kan, karena bisa jadi benda itu mengandung apa ya, kayak saya dengarkan di Jakarta nih ada satu sekolah, rupanya ada orang asing, orang luar datang ke sekolah itu terus kasih permen-permen sama anak-anak, nggak tahu aja dalamnya ada narkobanya gitu kan. Nah, kita perlu ajarkan sama dia seperti role playing. Oke, kita latihan yuk. Sekarang nih, mama sudah jadi orang asing nih, orang yang kamu nggak kenal. Terus mama datang, halo dek, mau permen nggak nih? Apa jawab kamu? Nggak boleh gitu dong, nggak boleh gitu. Kamu tetap harus sopan. Maaf tante, saya sudah makan. Nggak apa-apa, coba aja. Terima kasih tante. Kotot lagi tantenya. Gini, ayo dong. Kamu langsung pergi. Ayo sekarang pergi. Ya go. Terus tel sama siapa? Tel sama orang yang berseragam, dengan guru, dengan siapa. Yes, good, gitu. Jadi role playing sudah bisa tuh kalau di usia SD seperti itu ya. Nanti kalau sudah remaja, nah ini kita perlu hati-hati. Mereka ini kan kalau remaja itu sudah mulai ada rasa ingin supaya diakui oleh peer groupnya. Nah, perlu untuk mengingatkan pada anak-anak bahwa yang namanya teman sebaya kamu, teman seumuran kamu bisa menyesatkan loh. Nah, ini dia nih. Nah, jadi bisa ceritakan sama dia bahwa banyak loh anak-anak yang akhirnya tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok. Kenapa? Karena temannya bilang gini, ya kamu payah anak mami, males ya teman sama anak mami. Masa anak SMA nggak ngerokok sih, cowok gitu loh. Dia banci apa cowok sih gitu kan. Nah, ada anak-anak yang terpengaruh, akhirnya ngerokok gitu kan. Nah, setelah itu kita ceritakan bagaimana dampaknya, akhirnya dia jadi rusak, dan biasanya langkahnya tuh habis dari rokok terus ke narkoba deket loh. Betul. Iya kan? Nah, setelah penjelasan itu, diskusi dengan anaknya selesai, ayo kita role playing. Boleh juga gitu. Tapi mungkin lebih kepada penekanannya tentang peer group. Kalau tadi kan secara umum ya. Kalau ini peer group karena khusus untuk remaja ya. Iya, karena remaja ini orang penting dalam hidup dia yang paling utama adalah peer group, teman sebaya. Dia bisa nggak nurut sama gurunya, tapi sama teman sebaya, aduh berat sekali ya. Sama grupnya ini, aduh berat sekali. Kalau sampai dilecehkan sama teman-temannya, aduh harga dirinya jatuh itu. Betul banget. Nah, ini kita perlu diskusikan pada anak kita supaya dia tahu pada saat benar-benar ketemu nih sama orang-orang yang seumuran dia, lalu mulai ngolok-ngolok dia udah punya bekal.
mamaku udah pernah ngomong, aku tenang saja, ini biasa. Rupanya dari zaman bahla begini rupanya cara orang-orang yang nggak benar untuk mempengaruhi kita berbuat yang salah gitu. Wah, ternyata setiap tingkatan umur tuh punya cara yang Yes, berbeda-beda, of dan course. ini yang harus diketahui oleh para orang tua. Karena jangan sampai orang tua menganggap, apalagi benar remaja itu mereka punya kalau mungkin anak-anak remaja mereka masih mengidolakan, bukan mengidolakan ya, orang tua segalanya lah. Yes. Ketika sudah remaja beda lagi, dan harus cara yang berbeda ya Bu Helena. Betul. Jadi diingatkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu hadapi, yang akan kamu temui gitu, sehingga kamu tahu langkah-langkah yang terbaik seperti apa. Ya kan? Tapi itu semua nggak cukup kalau kita tidak jadi orang tua yang siap untuk mendengarkan mereka, yang selalu ada untuk mereka gitu loh. Jadi kita memang namanya juga orang tua ya, orang yang dituakan artinya kita sebenarnya sandaran mereka. Jadi jangan sampai kita udah ajarin lalu kita pede, ya udah beres, nggak bisa gitu. Ketika anak ada sesuatu yang kayak aneh, kita harus segera tanggap. Dan ketika anak bilang, mama aku mau bicara, jangan sekarang dong. Wah, bahaya. Ya kalau kayak begitu nanti bisa hilang momennya harusnya dia bisa selamat jadi nggak selamat deh. Mungkin dia mau nanya, mah kok teman aku bilang aku banci mah karena nggak ngerokok gitu, mungkin dia mau nanya seperti itu, tapi karena bilang aduh mama lagi sibuk, akhirnya dia nggak sempet kan dapat jawaban, sehingga akhirnya terbawa deh sama teman-temannya. Nah, Ibu Helena boleh kasih kesimpulan dan juga dorongan kepada orang tua untuk membangun hubungan positif anak dengan orang-orang asing. Ya, jadi hormat dan sopan pada semua orang itu adalah sebuah keharusan. Namun waspada kepada orang yang belum dikenal tentu saja itu juga sebuah bekal yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, agar anak kita terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dan juga kejadian-kejadian yang tidak perlu terjadi untuk anak-anak kita. Jaga anak kita, doakan anak kita, jadilah sandaran buat anak kita, siap untuk menerima anak kita kapan saja mereka akan bertanya dan juga meminta bantuan kita. Saya percaya Anda akan menuai hasilnya satu saat nanti. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama Eva. Dan terima kasih banyak kepada para pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tuntas sudah sesi kita membangun hubungan positif, mengajarkan anak membangun hubungan positif dengan berbagai kalangan. Jangan lupa untuk terus saksikan Love Your Child, karena masih banyak lagi tips-tips bagaimana mengajarkan dan mencintai anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.